Kayaknya di situ ada Pak Pol tuh, ada pos lantas tuh. Putar balik lah, saya itu taunya nangkap orang. Ya kan masukin BAP, orang dalam sel, menyidik, menjudge ya gitu-gitu kan. Punya pasangan nanti bagaimana membagi waktu nanti itu? Sudah dipikirkan atau belum itu? Belum. Oh, iya. Skip. Operasi. Iya. Orang kan taunya tilang nih. Iya. Apa nih gitu kan. Operasi zebra. Aduh zebra nih jalannya. Tapi karena kita ini sudah happy duluan. Oh aku bisa kok. Ayo kita sama-sama yuk. Kita sama-sama tim yuk. Sama-sama anggota yuk. Kita bareng-bareng. Iya. Lewat gitu. Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di Ruang Jawab. Yeay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hari ini kita kedatangan kakak atau ibu. Apa saya panggil apa ini ya? Kakak atau ibu? Boleh, Kakak boleh. Kakak boleh. Ya, kakak boleh. Siapa panggilannya? Saya lihat Rampe. Oke, kita kedatangan kakak Rampe. Ya. Yang adalah Kapolsek Mantikulore. Iya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kakak Rampe. Jadi dari mana tadi nih kakak Rampe? Dari kantor, karena kebetulan rumah juga di belakang kantor kan. Saya belakang, di rumah dinas. Oke. Rumah dinas Kapolsek. Jadi sekaligus rumah di situ, kantor di depan. Oh, kantor depan. Kantor di depan. Berarti jauh dari kantor. Gak jauh. Iya. Aspol di belakang. Oke. Berarti sama kayak lagu-lagu dangdut itu ya? Iya. Kantorku memang dekat. 5 langkah, dari rumah. Iya, betul. Siap. Kakak Rampe ini adalah salah satu polwan yang berprestasi dari Satuan Kepolisian Polda Sulteng, betul ya? Betul. Oke. Terus akhir-akhir ini kontennya sering FYP di medsos. Masa? Akhirnya saya tadi juga jadi stalking ini. Iya. Tentang Kakak Rampe. Jadi kesibukannya saya lihat juga sering turun ke masyarakat. Bahkan beda dengan dalam tanda kutip pejabat polisi yang di Palu. Maksudnya sering kumpul-kumpul dengan masyarakat. Dalam hal ini jadi tongkrongan. Bahkan ada yang saya lihat itu sementara nongkrong. Iya. Dikasih kaget itu orang, ya ini ngapain gitu. Nah, jadi kalau kayak saya dikasih kaget begitu saya, kenapa ini? Begitu ya. Iya. Tapi kalau polisi begitu yang kayak laki-laki dan Betul. Iya, tidak Pak. Tapi kalau saya lihat kontennya Kakak Rampe akhirnya dikemas secara lebih rileks. Jadi ringan orang lebih ringan. Jadi orang tidak ketakutan ketika dikagetkan sama polisi begitulah. Betul. Kemudian ini dia Kapolsek Mantikulore Ibnu Andi Rampewali. Ah ini Kakak Rampe ada apa enggak? Kalau kuliah kan SH begitu, ada titel enggak apa? Iya, jadi saya lulus dari Akademi Kepolisian tahun 2020. 2020 ya? Iya, jadi kami itu lulus dari Akademi Kepolisian menyandang gelar STRK. STRK ya? Sarjana Terapan Kepolisian. Itu D4 terapan ya, D4 terapan kepolisian. Kalau dia D4 biasa, kalau kayak saya S1 itu D4 diploma biasa saja berarti ya. Iya, kalau D4 terapan itu bisa melanjutkan langsung S2 umum. Oh, bisa ambil S2 bisa, umum. MH gitu boleh. Tapi kalau ada juga saya lihat ini masih belum masuk di sini kita yang kayak kenapa. Jadi kalau ada saya lihat polisi biasa ada SH, MH begitu, dia berarti dari S1 diambil diploma biasa. Iya, biasanya ambil perguruan tinggi yang biasa ya, di universitas biasa yang gitu. pada umumnya lah. Pada umumnya. Yang kita bilang biasa. Nggak biasa. Ya. Semuanya tuh bagus. Ya, semuanya bagus. Pada umumnya. Pada umumnya. Benar. Oke, berarti Kakak Rampe tadi apa tadi? Apa? STRK. STRK. Sarjana Terapan Kepolisian. Oke, tapi itu tadi dipakai titelnya. Pakai. Karena belum pernah saya lihat polisi ada titel begitu lah. Atau ada memang? Ada. Ada. Jadi lulusan akademi pakai itu. Oke, yang lulusan akademi. Siap. Nah ini Kakak Rampe, teman-teman kreatif susun beberapa pertanyaan. Siap. Nanti Kakak Rampe jawab dan kalau misalnya ternyata itu berat untuk dijawab ya nanti kita skip saja. Siap. Mantap. Oke. Sekarang kita langsung saja ini susun pertanyaan karena saya biasa lupa, jadi harus ditulis. Iya. Sama, saya biasa juga lupa. Kalau nggak. Apa yang dilupa biasa? Apa yang dilupa ya?
mungkin saking banyaknya yang dipikir ya. Oke. Jadi kadang tuh kalau udah sampai di kantor, ketemu anggota, Iya. kadang saya bingung. Pak, tunggu dulu ya. Tadi saya mau ngomong apa ya? Ih, saya juga begitu. Gitu. Gitu kan. Udah lihat mukanya baru. Iya. Oh iya betul ini Pak gitu. Padahal di jalan itu sebenarnya udah ingat. Apa yang mau diomong gitu kan. Iya, nanti begini, nanti sampai kantor begini. Sekali sudah di kantornya, blank. Iya, sebenarnya Mungkin bukan sekali- pelupa. bukan pelupa, cuman mungkin karena kapasitas terlalu banyak. ya. Manusia pada umumnya Bener. kapasitasnya mungkin 128, Iya. tapi yang dipikirin 256. 256. Malah 1 tera. Iya. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan, kita mau tawarkan Kakak Rampe dulu ini. Kita Widih. disupport sama Akte Coffee. Masya Allah. Ini Akte Coffee ini ada di Jalan Durian. Jalan Durian. Ini kesukaan aku nih, kopi Iya, Akte. tadi Kakak Rampe memang bilang ini adalah kesukaan ya. Iya, saya paling juga. senang americanonya. Americanonya. Oke, pas tadi kita lihat langsung muncul americano. Oke. Aku pas tahu kopi Akte, aku seneng banget. Udah lama nggak ke kopi Akte. Siap. Iya. Kakak Rampe tadi berarti americano. Iya, aku americano. Oke. Thank Ini you. teman-teman yang di luar. Kopi Akte. Nah, ini andalan. Jangan lupa Nah, guys. ya untuk teman-teman yang mau ke Kopi Akte ini ada di Jalan Durian. Nah, kayaknya tidak perlu lagi kita jelaskan Kakak Rampe karena Kakak Rampe tahu sudah Kopi Akte. Iya. Tempat tongkrongannya asik. Iya, Nah, asik, dia soft-soft asik. begitulah Betul. gitu ya. Dan Instagramable. Instagramable. Kecil tapi oke. tempatnya. Mantap lah. Oke, Kakak Rampe, ini pertanyaannya, apa motivasi Kakak Rampe akhirnya pilih jadi poluan? Apakah memang cita-cita atau ada tuntutan dari keluarga? Mungkinkah Kakak Rampe ini memang keluarga polisi Ya. atau ya kenapa begitu? Jadi alhamdulillah ayah saya seorang anggota Polri juga. Oke. Nah, yang sekarang masih berdinas di Polda Kalimantan Barat, berpangkat Ajun Inspektur Polisi tingkat 1, Aibtu. Aibtu ya? Aibtu. Oke. Jadi Apa itu ya? Maksudnya Aibtu apa dia Bintara jadi- Tinggi. Oke, berarti dia berjabatan begitu sebagai apa? Kabid Humas Enggak, apa begitu? ayah saya masih Bintara Tinggi. Oke, Bintara Tinggi. Jadi dia. istilahnya ya pangkatnya masih di bawah saya sebenarnya. Oh iya. Iya. ayah belum perwira. Iya. Tapi kalau udah di rumah saya tetap hormat, saya yang hormat biar gitu bagaimana kan. memang namanya papa. Jadi mungkin itu ya. Jadi keseharian dari kecil itu melihat sosok ayah yang selalu menggunakan seragam ini. Oke. Seragam Polri. Iya. Jadi tanpa didoktrin pun Iya. saya tuh seneng gitu. Iya. Ngelihat ayah pakai baju polisi. Jadi sudah terpatri di pikiran itu, saya udah besar harus jadi polisi. Oke. Oh, memang dari kecil Iya. sudah berpikir saya mau kayak papa ini. Harus saya bilang, Oke. saya maunya kayak ayah, saya maunya kayak ayah. Ya, oke, panjangnya Sampai dari dulu itu nggak pernah mau rambut panjang. Oke. Pasti potong itu kok pendek. Apa Iya, istilahnya iya. sekarang apa ya? Bondol ya, Anu, bondol. apa namanya kalau dibilang Cewek-cewek tomboy, sekarang tomboy. itu. Iya, ya tomboy gitu lah. potongan tomboy. Potong pendek terus, nggak pernah mau panjang. Oke. Jadi selain melihat sosok ayah, kebetulan tante saya juga polwan. Polwan juga. Adiknya Oke. ayah juga kebetulan polwan. Iya. Sekarang berpangkat AKP, berdinasnya juga di Polda Kalimantan Barat. Kalimantan. Oke. Berarti Kakak Rampe ini aslinya dari mana? Nih, sebenarnya saya mix ya, cuman Iya. suku Ah. kayaknya udah jelas ya sukunya ya, Iya, karena Andi namanya Rampe, orang itu Bugis ya. lah. Bugis. Ah. Cuman mix sebenarnya. Jadi ayah itu asli Bone, Sulawesi Selatan. Oke. Ibu Melayu, Pontianak, Melayu Pontianak. Kalimantan Barat. Ah. Ayah merantau ke Kalimantan Barat, ketemu ibu. Saya lahir besar jadinya di Kalimantan Oh, Barat. di Kalimantan. Berarti ayah ini merantau belum jadi polisi, bukan penempatan berarti di Kalimantan. itu? Daftar polisinya dari Kalimantan Barat. Jadi Iya. ayah merantaunya itu ikut kakek dari SD. Oke. Oh, akhirnya ikut kepolisian. Jadi di sana. besarnya di Iya. situ. Memang kan kalau orang Bugis ini, saya juga Suka kan merantau orang ya, Bugis. Memang iya. bukan suka, wajib. Sepertinya itu. Jadi saya Iya. juga merantau ini. Iya, hitungannya orang Bugis gitu kan. ini bahkan di Jepang ada begitu Betul, ya. betul. Memang- Kayaknya di setiap sudut ada gitu. Iya. Benar. Cuma kita orang ini kayak orang Bugis yang tipis ini terusin. Iya, tapi bukan juga tanah Bugis juga ini. Iya. Oke.
Kakak Rampe berarti memang motivasinya karena tante polwan, kemudian papa juga polisi. Polisi. Kalau ibu? Ibu nggak kerja, ibu rumah tangga. Oke, ibu rumah tangga. Akhirnya karena lihat seragam, ya memang kayaknya Mungkin hampir ya, semua anak-anak ketika seperti lihat baju itu ya. polisi. Kalau saya pribadi juga sebenarnya punya cita-cita mau jadi polisi. Cuman nanti SMA oke, tidak bisa. Karena nakal begitu ya. Oh Semua sama, dibikin. saya nakal. Oke. Jadi sampai Tidak tahap dulu itu cita-cita. nggak apa-apa aja. Waktu SMA itu. Iya bener. Iya, iya. Jadi sampai guru saya itu heran. Istilahnya gini, bahasanya ya. Iya. Rampe kamu beneran jadi polisi? Oh, sampai sekarang ini Iya, maksudnya jadi ketemu. waktu saya pernah berkunjung ke sekolah saya, Oke. ditanya, Iya. Rampe kamu beneran jadi polisi? Iya, iya, iya. Iya bu, ini saya buktinya pakai baju polisi. Iya, iya. Mungkin Karena ini dia heran. pakai saja ini. Saya itu tim yang sangat akrab dengan guru BK. Oke. Iya, Akrabnya iya, iya. dalam arti maksudnya gini ya, mungkin saya itu saking tomboynya, bolos tuh bukan bolos dalam arti bener-bener yang nggak mau belajar, bukan. Oke. Jadi saya itu kalau sudah datang ke sekolah, pagar sekolah itu udah ditutup, Iya. saya nggak mau masuk lagi. Jadi saya telepon temen-temen, Iya, iya, iya. kan saya kan pakai bahasa Melayu ya Iya, iya, kalau iya, di iya. sana itu. Jadi, kau di mana Budak? Nah, itu kan bahasa Melayu ya. Iya, iya, iya. Kau di mana Budak? Nggak usah lah kita ke sekolah ya. Iya. Kita nongkrong aja, kan memang ada tempat nongkrong dulu, bukan kafe. Istilahnya Iya. kan kalau sekarang coffee shop banyak. Iya, 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 Kalau dulu kayak kantin-kantin. Oke. Kita nongkrong di kantin Bude ini yuk. Di luar sekolah Di luar ini? sekolah. Oke, oke. Nah itu nakal-nakalnya Iya, saya. iya, Kalau iya. udah ketutup, Ah. males lah masuk lagi. Nah jadi kalau bagi rapot, sampai ibu itu heran, ibu saya almarhum. Herannya, Kak ini Alpa 10 hari dari mana? Saya bilang kan, Iya, iya, iya. hah? Nggak tahu, saya bilang. Perasaan kakak ke sekolah deh Iya, tiap iya, hari. iya. Iya saya bilang gitu. Ah. Jadi nakalnya kayak gitu. Memang, Tapi saya aktif di organisasi. Oh, aktif di organisasi Jadi sekolah. saya juga di OSIS, wakil ketua OSIS, Oke, pernah iya, gitu, iya, sekretaris iya. OSIS. Siap. Berarti memang pas ini Kakak Rampe ini pas tamat SMA langsung ikut Akpol. Iya, tamat SMA umur 17 tahun, tahun 2016 saya langsung daftar Akpol di April 2016 Di Kalimantan. di Kalimantan Barat. Oke, langsung lolos juga di tahun itu juga. Alhamdulillah, Tanpa sekali ujian daftar. berapa kali ya? Maksudnya tanpa coba-coba. Kalau saya punya teman Iya. beberapa itu ada yang sampai 4 kali tes. Iya, gitu ya. bener. Oh tapi bukan Akpol sih, Bintara, ada orang ikut Bintara. Sama sulitnya sih kalau masuk polisi. Iya, namanya masuk polisi susah lah. Tetap tesnya sama Oke. gitu. Nah, kalau saya tadi kenapa akhirnya teh jadi masuk polisi, saya masuk lubang telinga, yang begitu-begitu ya. Oh, Teh boleh iya. ini akhirnya. Sampai kan saya teh tato karena saya ada cita-cita jadi polisi dulu. Betul, Cuman karena kayaknya lebih enak lubang telinga teh bisa. Ya jadilah begitu. Iya, iya, iya. Memang kayaknya hampir semua anak-anak ketika lihat pakai seragam polisi itu memang image-nya keren. Iya, Nah, benar, benar. Sesuatu yang membanggakan lah. Gitu. Membanggakan. Tanpa mengerti kerjanya itu apa. Betul. Yang penting lihat bajunya gagah. Saya mau suatu saat Gagah. pakai baju begitu juga. Betul, saya mau kayak Oke. gitu ya. Benar. Terus selama jadi polwan apa yang menjadi tantangan terbesar mungkin dalam menghadapi masyarakat atau apa ke Rampe? Nah kalau kayaknya ini sebentar ini saya mau lanjut dulu terangkatnya di Kalimantan tadi. Iya. Itu kalau Akpol langsung satu balak dia. Iya, Apa namanya itu? AKBP apa? IPDA. IPDA. Ya, Inspektur Polisi 2, tingkat IPDA 2. ya. Oke, itu langsung penempatan di mana Kakak Rampe waktu itu? Saya langsung Sebagai apa? penempatan Sulteng. Oh, langsung di Sulteng memang. Langsung 2020 di Juli 2020. Di mana? Di Polda? Di Polda. Oke. Jadi saya di Samapta di Polda itu 1,5 tahun. 1,5 tahun. Siap. Lanjut di Polda lagi di Direktorat Reskrim Oke. 1,5 tahun juga. 1,5 tahun juga. 3 tahun. 3 tahun. Lanjut ke Polresta Palu. Oh, akhirnya ke Polresta lagi. Ya, di Polresta Palu sebagai kanit. Itu 1 tahun 3 bulan lah, 1 Iya, tahun 3 1 tahun 3 bulan. bulan. Sebagai kanit apa itu? Kanit Tipikor. Tipikor ya? Kanit Tipikor Reskrim di Oke. Satreskrim. Oke.
Lanjut. Bos temannya. Nah, kita berteman sama siapa Iya, aja ya, iya, gitu. siap. Benar. Ceplosan nih gue. Siap. Sebelum Kapolsek, saya Kanit Reskrim di Polsek Palu Selatan. Kanit Reskrim di Polsek Palu Selatan yang jadi pas jadi Kapolsek nanti terangkat karena saya stalking tadi ya akhirnya baru terangkat naik 2 balak. Iya, 2 balak saya Bulan berapa itu ya? Itu tahun lalu. Tahun lalu ya. Bulan Juli, 1 Juli 2024. Oke. Nah, itu memang dia karena kayak saya tadi cerita teman-teman, ini Kapolsek muda kelahiran 98 ya. 98. Iya, kita kaget. Kamu masuk jadi Kapolsek gitu Terangkatnya ya. jadi Kapolsek sebenarnya umur 26. 26. Karena Desember nanti saya baru 27 sebenarnya. Oke, masih terangkat di umur 26 Di ya. 2020. Berarti Ya, pengabdian 26. berapa tahun itu baru jadi Kapolsek itu? Tadi Saya 5 tahun. 5 tahun jadi Kapolsek. 5 tahun. Oke. Ini kayaknya kurang lebih ini saya kurang paham tentang struktur-struktur itu. Cuman setahu saya mungkin Akpol ini dia seperti PDN gitu ya. Iya, sekolah kedinasan ya iya, namanya sekolah ya. dinas ya Betul, gitu. betul. Jadi Akmil. agak cepat prosesnya. Kayak gitu. Siap. Sama. Oh, memang berarti dari Kalimantan yang tesnya langsung penempatan Polda. Polda. Sampai oh beda lagi. Saya Nambongo berarti. Saya pikir tes. Ada apa namanya? Ada yang di SPN itu apa? Labuan. Labuan. Nah, itu ya. untuk Bintara ya, Iya, teman-teman untuk Bintara. yang Polki ya. Apa Polki ini? Polisi laki-laki Oh, maksudnya. Polki. Namanya Polki. Baru tahu lama tuh belum? Polki polisi laki-laki. Iya, cewek cowok itu kita polisi namanya. Cuman Oh, untuk betul. cewek Polwan, cowok Polki. Saya kira polisi itu laki-laki. Enggak, Kalau polisi Polwan, menyeluruh, polisi perempuan. umum. Oh, begitu ya. Ini 4 SKS ini. Gitu. Nah, itu oke, kita langsung ke jadi sebagai polwannya ke KRMPA. Ini apa yang menjadi tantangan besar mungkin dalam menghadapi masyarakat atau apa misal setelah tadi kan cita-citanya mau jadi polisi nih. Ternyata jadi pas jadi polisi, ternyata Benar. tidak gampang ini jadi polisi. Betul, Nah, apa-apa saja. betul banget. Sebenarnya setiap pekerjaan itu pasti ada tantangannya Betul. kalau menurut saya. Cuman tantangan itu tidak bisa kita ukur ini besar, ini Iya. kecil, ini ringan, ini mudah dan segala macam. Cuman bagaimana kita menyikapinya kalau Betul. saya. Kalau saya setiap pekerjaan, setiap dimanapun saya ditugaskan, Iya. saya itu selalu bawa happy. Oke. Saya tuh selalu bawa happy, Iya. ikhlas. Iya, iya. Saya selalu pengen menebar energi positif lah ke anggota. Karena saya bilang kalau kita sudah happy dengan pekerjaan, kita ikhlas menjalani, insya Allah pekerjaan itu tuh lancar aja saya bilang. Iya. Mau tantangan seberat apapun di depan, yang mungkin di pikiran kita itu kayaknya ini nggak mungkin deh. Kayaknya saya nggak mampu. Tapi karena kita ini Iya, sudah happy bawaannya duluan, happy nah, ya. oh aku bisa kok. Ayo kita sama-sama yuk, kita sama-sama tim yuk, sama-sama anggota yuk, kita bareng-bareng. Iya. Lewat gitu. Oke. Jadi mau tantangan besar seperti apapun di depan itu, saya selalu afirmasi diri saya bisa, saya mampu, ayo kita sama-sama, insya Allah lewat gitu. Yeah. Jadi saya tidak pernah, alhamdulillah ya, selama saya berdinas 5 tahun, saya nggak pernah menganggap suatu pekerjaan di depan nanti ini kayaknya sulit nih. Iya, Aduh, iya. kayaknya saya nggak mampu. Karena itu dapat membatasi ruang gerak jadinya, Betul, saya betul. bilang. Jadinya kita nggak pede. Iya. Kalau saya tuh ayo kita Iya. jalani sama-sama Gas gitu. lah, gitu ya. Gas kalau bahasa kita udah jalani, ayo Iya. kita sama-sama, gampang itu Oke. gitu. Selesai gitu. Akhirnya lewat, Ah, alhamdulillah. Minta maaf ya, kalau ke Karampe kurang paham saya punya logat. Tapi gimana kalau menghadapi masyarakat yang Nambongo? Kak Karampe paham orang Nambongo? Nambongo tuh keras kepala ya? Iya. Keras kepala. Aku 5 tahun di sini sedikit-sedikit Iya, agak Nambongo, sedikit. Nadoyo, Iya, nggak apa-apa iya. diomongin Nggak apa-apa. Ya kayak gitu-gitu udah mulai paham lah. saya. Iya, yang Nambongo ini kan ada masyarakat yang Nambongo ini gitu. Oh ya. pastilah. Ah, ah. Banyak ketemu karakter-karakter masyarakat di luar itu. Iya. Ada yang nurut, ada. Iya. Keras kepala, ada. Iya, ada yang Pak Joko Oh di sini, iya gitu bener, ya. Ah, yang ah. baru kita tegur salahnya, mukanya tuh udah Ya, betul. galaknya itu udah kalah-kalah ibu-ibu yang di tengah jalan gitu ya. Jadi kadang-kadang saya kasih pengertian terus gitu. Kak, Dek, Mbak, Bu, Pak, Bapak tuh salah. Iya. Ini misalnya kan ada kebut-kebut di jalan. Oke. Toh ada balap liar. Saya panggil kadang anak itu. Iya.
kamu tuh apa sih yang kamu cari dari Di situ kan di hari Minggu sore di atas kemarin ini. habis ke sana kan ada habis saya terus itu. bubarkan di Huntap itu Iya, ya, Tondo Jalan itu Huntap ya. 2 itu, Benar. Kadang pernah saya panggil, saya wawancara, maksudnya pendekatan lah ya. Apa sih yang kamu cari? Iya, mau jadi pembalap. Kesenangan semata. Iya. Nanti kalau kaki udah patah, Iya. gitu kan, Betul, saya bilang. betul. Kalau udah kaki udah patah, mama papamu di rumah nangis, saya bilang. Seneng ngeliat air mata orang tua, Iya, saya iya, bilang iya. gitu. Bukan karena sayanya ya, saya bilang. Bukan karena kamu jangan takut karena polisinya. Iya. Coba kamu pikirin orang tua, keluarga di rumah itu menanti. Oke. Kamu seneng memang sesaat saja. Iya. Happy-nya itu sesaat. Tapi setelah ada apa-apa terhadap diri kamu, rugi ke depannya. Oke. Terus saya tanya, kamu apa? Sekolah atau sekolah, Bu? Iya. Masih SMP. Oh. Tuh, karirmu masih panjang. Cita-cita kamu Iya. apa? Mau jadi TNI. Ih, bagus Iya, cita-citanya. Jadi TNI itu, jadi Polri TNI itu Tidak ikut balap. ya itu. Jadi mulai dari sekolah udah harus tanamkan diri, disiplin gitu-gitu. Saya bilang ya sedikit-sedikit saya tanamkan ke masyarakat, mengerti juga. Jadi memang yang namanya tugas polisi berat ya. Kritikan negatif, Betul. kritikan positif tuh banyak banget. Iya, memang apa namanya harus disikapi semuanya dengan itu tadi. Kepala Gimana? dingin Iya, aja, betul. kepala dingin. Namanya kritikan itu kan membangun ya. Iya, betul. Kalau kita sedikit-sedikit ambil hati, ambil perasaan, ya hancur gitu. Sudah kritikan itu tetap kita tampung, kita evaluasi diri gitu ya. Bahwa oh berarti ke depannya kalau misalnya kita patroli, saya bilang anggota begini ya. Kedepannya kalau kita hadir di tengah masyarakat melakukan pengamanan unjuk rasa atau apa-apa, coba kita evaluasi, jangan lagi arogan atau kasar bahasanya, udah santai saja, kita pam apa adanya saja gitu. Ah, bagaimana kayak kemarin demo, berarti ke Karampi ada waktu demo di sini? Ada. Yang kan hari Jumatnya itu chaos itu. Chaos. Tapi aku tidak berani ada. juga orang masuk, dia sudah kasih rupa agar masuk juga. Atau karena saya rusak stok kantor DPR. Pagarnya rusak semua iya, ya. terus kasih rubuh pagar tapi tidak masuk juga. Itulah udah kita di dalam kan. Kalau yang poluan-poluan itu di dalam. Iya. Karena kan poluan itu kalau turun di unjuk rasa dalmas awal namanya. Dalmas awal. Ya, Oke. di depan tim negosiator. Poluan ini. Iya. Tim negosiator. Iya. Sekiranya sudah mulai chaos, poluan ditarik mundur, Iya. maju pasukan dalmas dari Oke, Samapta. harusnya jangan chaos ini, hari-hari dilawan mungkin mau chaos tuh. Cuman ya itulah, ada saja yang membuat Betul. mungkin terprovokasi dari pihak luar. Biasanya atau provokasi, gitu. benar, Betul. provokasi. Oke, terus apa pelajaran Kakak Rampe yang berharga yang didapatkan dari pengalaman jadi poluan yang akhirnya berkesan itu karena jadi ada orang biasa saya ini jadi pengusaha karena ternyata berusaha itu merintis apa lain-lain itu yang bikin saya merasa challenge ini kayak begitu ya. Kalau Iya. Kakak Rampe yang pelajaran berharga saat jadi poluan ini apa? Pelajaran berharganya saya itu selama 5 tahun menjadi polisi ini kan lebih banyak bergelut di dunia reserse ya. Oke. Setelah menjadi Kapolsek selama 3 bulan ini, saya tuh mulai merasakan oh ternyata kalau jadi Kapolsek ini dekat dengan masyarakat tuh asik loh. Saya Iya, bilang ketemu orang-orang baru. Oke. Kayak ketemu abang-abang Iya, ini iya. nih, aku seneng banget loh. Iya maksudnya kan Iya, kita iya. tak kenal maka tak sayang Betul, ya. betul. Jadi saya bilang ketemu orang baru, ketemu masyarakat, dapat pelajaran-pelajaran baru yang saya nggak tahu. Iya. Itu saya seneng banget. Iya. Saya bilang, apalagi kan saya ini kan hitungannya perantau ya, Iya. pendatang. Jadi saya itu ibaratkan minoritas lah gitu. Oke. Jadi saya seneng kalau mempelajari karakter budaya iya. di mana saya ditugaskan Hal-hal baru gitu. di tempat itu Saya seneng juga. banget. Oh, Oke. kayak ada bahasa-bahasa baru. Iya. Ya nambah kamus-kamusnya saya juga lah gitu kan, ya kan, budayanya Iya. gitu. Ke tempat A misalnya, Oke. sambangi tempat B, Iya. dicicip dikasih icip makanan, Iya. khas ini, aku seneng banget kayak Oke. gitu. Aku bilang coba kalau aku mungkin nggak jadi Kapolsek, aku di dunia reserse terus ya, Iya, maksudnya dalam cuma kantor dalam terus, back office kantor, akhirnya kan. back office terus, belum tentu bisa Iya, kenal-kenal belum orang bersentuhan dan banyak. orang Aku banyak bilang ya. ternyata ya itulah, mungkin Allah memberikan
kepercayaan juga dari pimpinan, juga apresiasi untuk saya menjadi Kapolsek. Deket sama masyarakat tuh aku seneng banget. Kalau di reserse akhirnya cuman ketemu orang yang bermasalah. Betul. Jadi jatuhnya kan reserse Iya. itu taunya nangkap orang. Ya kan, masukin orang dalam sel, menyidik, menjudge, ya gitu-gitu kan. Pokoknya pokoknya terlihatnya kayaknya sangar deh gitu kan. Nah, betul. saya dikasih kesempatan menjadi Kapolsek, mau nggak mau ya memang harus ya, namanya kita Polri itu pelayan pengayom masyarakat ya. Jadi kembali ke masyarakat harus memang mengayom gitu. Benar-benar hadir di tengah-tengah masyarakat itu, lepaskan semua yang kayak tadi, maksudnya stigma di masyarakat itu polisi itu hanya tukang tangkap orang jahat. Polisi itu hanya tangkap orang-orang yang bermasalah. Nggak semua harus lewat cara-cara kayak gitu. Dengan saya itu hadir di masyarakat itu, saya mengedepankan preventifnya, pencegahannya. Iya, jangan sampai dia melakukan Oh iya hal-hal dong, itu. jangan terjadi dulu itu barang. Kita yang masuk dulu dengan apa? Patroli, himbauan. betul. Kalau di sini rawan, Pak tolong ya, misalnya kan sering rawan curanmor nih, misalnya daerah mungkin Tondo yang banyak kos-kosan ya. Saya bilang tolong pasang balihonya Pak RT, Pak Lurah. Besar-besar aja, himbau di situ harus gunakan kunci ganda, barang-barang jangan teledor ditinggal gitu. Saya selalu gencar tuh, saya kasih tahu ke RT RW dan Pak Lurah. Kalau memang di sini rawan, kita sama-sama menjaga. Karena kan tugas Kamtipmas ini bukan hanya tugasnya polisi semata ya. Betul, karena semua ada tugas itu? elemen gitu. Babinsanya, RT, babinya, RT RW, lurahnya. Bahkan masyarakat juga. Iya, LPM-nya, mungkin kades-kadesnya dan segala macam ya gitu. Jadi jangan cuma taunya mungkin hanya Babinsa, Babin Kamtipmas, tapi semua kita jaga, cegah dulu sebelum terjadi. Memang kejahatan itu kan tidak bisa dihilangkan ya. Tapi bisa diminimalisir gitu. Nah, tapi kalau kayak kita orang sebagai awam itu sebenarnya yang paling bukan sebenarnya lebih anti, tapi lebih kayak ada lantas ini. Tangkap kita ini. Iya, artinya bukan jadi ini dalam tanda kutip ya. Akhirnya jadi, aja lantas jalan situ. Jadi udah lihat kayaknya di situ ada Pak Pol tuh, ada pos lantas tuh. Putar balik lah gitu ya. Akhirnya jadi negatif pandangannya kita sama polisi ketika lihat lantas yang dalam tanda kutip oknum-oknum tadi. Betul. Padahal tupoksinya Polri itu kan ya ada masing-masing ya. Kan ada satuan-satuan namanya yang tupoksinya, misalnya lantas ya memang penegakan hukumnya terkait pengendara di lalu lintas di jalan ya. Gitu. Siap, Kakak Rampe, bagaimana pandangannya Kakak tentang peran wanita dalam kepolisian? Nah, ini berarti apa istilahnya? Ibu kita Kartini ini apa? Kesetaraan gender. Kesetaraan gender. Nah, bagaimana pandangan Kakak Rampe ini terhadap peran wanita jadi polwan? Apakah bisa mengganti tugasnya Polki? Asik, saya tahu sudah. Oh, contohnya saya dong berarti kan? Iya. Gitu. Gimana kira-kira? Jadi sebenarnya polisi wanita itu di dalam dunia kepemimpinan menurut saya punya challenge atau tantangan yang 2 kali lebih besar dari laki-laki. Karena kan kodratnya perempuan ini di lingkup di lingkup sosial kita sudah terdoktrin, udah ada stigma di masyarakat bahwa memang kodratnya perempuan itu bukan memimpin, tapi dipimpin. Iya kan? Iya, betul. Jadi memang challenge-nya itu 2 kali lebih besar. Jadi ada faktor internal dan eksternal. Menurut saya lebih besar faktor internalnya. Internalnya ini dari dalam diri. Biasanya itu wanita itu merasa dirinya bahwa saya kayaknya nggak mampu deh. Kayaknya saya belum pantas deh. Kayaknya. Banyak sekali nih. Nah gitu loh, itu internal diri lah. Kepercayaan diri kurang, membatasi ruang pikir yang maksudnya gini, yang selalu berpikir bahwa kayaknya cocoknya laki-laki deh di situ. Kayaknya aku nanti dulu deh. Terbesit itu terus. Jadi itu kan tertanam ya, tertanam dari dalam diri. Kayaknya aku nanti deh. Biar yang laki-laki aja deh. Nah gitu. Ditambah lagi didukung oleh faktor eksternal, lingkup sosial. Stereotip lama.
bahwa udah laki-laki yang cocok menjadi Iya, pemimpin. pemimpin. Kamu kan perempuan, nanti Oke. ujung-ujungnya juga sudah di rumah dulu. Ah. Nanti kan laki-laki yang mimpin kamu, Iya. yang begini dan apa Iya. segala macam. Oke. Itu kan masih ada tuh. Betul, betul, Ya. betul. Bagaimana caranya? Ya kita jadi perempuan itu harus berani dulu. Iya, Timbulkan dari dalam diri kepercayaan. iya. Yang penting tuh menurut saya ada 3 komponen yang Oke. harus dipegang. 3 komponen ini yang memang saya pegang terus. Yang pertama, kemauan dulu. Iya. Kedua itu kapabilitas, kemampuan. Oke. Ketiga itu kesempatan. Oke. Biasanya banyak yang sudah mempunyai kesempatan, Iya. tapi mereka belum mau dan merasa Menjemputnya. dirinya kurang. Iya, 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 iya. Ya kan? Kurang pede akhirnya. Kurang juga ya. pede. Harusnya itu push diri, Iya. pecah itu bahwa aku bisa deh, aku Iya, coba ya iya, gitu. iya, iya. Kayaknya aku mampu nih gitu. Kayaknya aku mampu ngomong di depan umum. Kayaknya aku mampu masuk ke dalam dunia pekerjaan laki-laki. Iya, iya, gitu. iya. Kan sudah kesempatannya sudah dibuka bebas nih. Betul. Boleh perempuan jadi polisi boleh. Boleh. Perempuan jadi kowat boleh, Boleh, gitu. iya. Perempuan mau jadi apa? Notaris, Iya, jaksa, iya. semua boleh. Semuanya boleh. Oke. Cuman dari kitanya nih, Iya, iya. kamu iya. mau Mau nggak Iya. gitu. Jadi sebenarnya faktor internalnya yang lebih harus ditingkatkan lagi. Iya, kalau lebih menurut saya. ekstra lagi semangatnya. Berarti menurut Kak Rampe ternyata perempuan bisa. Bisa Iya. banget. Malah perempuan itu kalau sudah memimpin jauh menurut saya ya, jauh lebih tegas. Oke. Karena gini, perempuan itu kalau sudah memimpin selain pakai hati ya, Iya, iya. logikanya juga bisa jalan Betul. gitu. Biasa kan kalau laki-laki tuh dia berlogika aja ya. Iya, iya, iya. Hatinya itu nggak peduli ya, pokoknya pokoknya sama banta gitu. tapi kapolsek. Karena misalnya gue cerita sama minum. Sama banta tapi kapolsek ditembak gue. Iya, biasanya Padahal gitu. hatiku tidak terima. Iya. Sih benar. Si istriku di samping ini. Iya betul itu betul. Karena laki-laki itu memang naluri dari lahir menjadi pemimpin itu kan sudah ada Iya, gitu kan. betul. Nah, perempuan mempunyai jadi double nih. Iya. Dia selain kodratnya sebagai wanita yang mana lemah lembut, Iya. ya kan, keibuan, Iya. penuh kasih Iya. sayang. Ditambah masuk ke dunia polisi harus menjadi tegas dalam penegakan Iya, hukum. Akhirnya ekstra kan. Ekstra. Betul, betul. Kalau laki-laki kan nggak perlu lemah lembut, malah kalau lemah lembut dibilang feminim. Iya. Jadi kemayu dong. Iya, kalau perempuan apa dia bagus Apa? berarti. Jadi kami itu bisa. Dunia ini tidak adil. Malah kalau perempuan malah dibilang tomboy. Iya, tapi akhirnya kalau dia feminim, langsung mindsetnya dia suka perempuan. Iya. Tapi benar. kalau tomboy belum tentu dia suka laki-laki. Iya, kalau tomboy masih suka laki-laki gitu ya. Jadi itulah uniknya seorang polisi wanita menurut saya. Uniknya itu Iya, dia iya. punya itu kayak misalnya gini. Ada penanganan bencana alam, Iya. ya kan? Itu yang biasa kita sebut itu trauma healing. Hmm. Trauma healing ini diutamakan kemampuan polwan Iya. untuk turun terjun ke penanganan bencana alam, menyambangi ibu-ibu, Iya. anak-anak dengan sisi lemah lembutnya seorang polwan ini, ya Iya, kan? iya, iya, iya. Untuk turun, Oke. tanya Pak, Bu, Dek, gimana? Aman kan Iya. gitu. Udah nggak usah dipikirin. Nah, itu kan sisinya perempuan itu. Betul, betul. Lebih ke perempuan. Makanya Iya, kenapa iya. kalau trauma-trauma healing itu polwan diturunkan dulu. Iya. Karena bisa mendinginkan suasana. Karena kalau polisi laki-laki, tenang, kita apa kita ini. Iya gitu ya. Kita ini Fernanda seperti apa-apa. Kalau perempuan kan dia rangkul, Iya, betul. sudah aman ya, jangan dipikirin, tenang-tenang ya. Kan masih bisa gitu ya. Sama kayak saya, susah sekali sama bantal nih. Itu uniknya polwan itu. Oke, ini berlanjut tadi karena berarti kalau menurut Kakak Rampi berarti perempuan itu bisa bukan menggantikan sih, tapi apa Bukan. serata dengan Iya, jadi laki-laki tadi ya. kesetaraan gender itu menurut saya bukan berarti perempuan dan laki-laki ini berkompetisi untuk Bukan, siapa bukan, yang iya, iya. paling Bukan harus pertama. menggantikan, tapi bisa Bukan saling siapa yang bergandengan. harus ya, tapi bisa berjalan sejajar. Siap. Saling menghargai, Iya. menghormati, memberi ruang yang sama di muka Betul, publik. betul. Sama-sama misalnya gini, saya Kapolsek, ada juga Kapolsek laki-laki, Polki. Iya.
kita sama-sama yuk membangun gimana menimbulkan citra di masyarakat Polri ini menjadi lebih baik. Iya. Sama-sama ayo kita Iya. sharing pendapat. Oke. Bukan berarti berkompetisi kayak Iya. siapa nih aku duluan, aku yang lebih Betul, keren. Ini betul, enggak. Tapi kita sharing bagaimana Bu hadir di tengah masyarakat, bagaimana Pak gitu situasi Kamtipmasnya di lingkungan Bapak gimana, saya gimana. Iya. Yuk kita sharing yuk enaknya gimana kayak gitu. Jadi kita bisa sama-sama bangkit, sama-sama membangun, rangkul, naiknya sama-sama gitu. Nah kalau ini kan Kakak Rampe ini artinya dibilang muda dalam tanda kutip, berarti bawahannya ini bahkan mungkin ada yang adanya Kakak Rampe. Mungkin dalam tanda kutip ya. Nggak ada, saya yang paling muda. Semuanya, bahkan bosnya itu yang paling muda, atasannya itu yang paling muda. Bagaimana memisahkan gap tadi ini dengan umur yang lebih tua? Kayak mau basuh orang tua ini, gitu. Iya pasti. Huh? Betul. Pasti ada rasa segan pasti ya. Iya. Bagaimana itu? Pasti kenapa? ada rasa Ya, segan. kayak misalnya contoh bagaimana ya, yang simpel ini. Pak, boleh bawakan dulu berkas ini ke sini. Oh, iya. Baru polisi betul. kasihan yang suara rambut putih. Iya. Tuh kan pasti ada tuh di kantor begitu. Betul. Bagaimana itu? Gimana? Jadi saya itu tipikal yang mungkin bisa dibilang pimpinan yang paling suka mendengar. Oke. Mendengar dalam arti gini, saya itu paling seneng sharing pendapat, anef dengan anggota. Misalnya saya buntu nih, mau mengambil keputusan, Oke. saya kumpulin itu kanit-kanit saya. Iya. Pak Kanit, Pak Waka gitu kan. Ini kita nih rencana mau bikin begini. Menurut Pak Kanit gimana? Iya. Menurut Pak Waka enaknya gimana? Mhm. Saya suka mendengar. Iya. Nanti kita kumpul semua pendapat itu, Oke. kita cari jalan tengah. Oke. Karena itu salah satu cara saya menghargai anggota saya yang lebih tua. Oke. Karena mereka juga perlu bersuara. Iya. Karena menjadi pemimpin itu bukan satu arah, bukan cuman Iya. enggak. Tapi bisa potong ini Gitu. Kakak Rampe. Ada ndak mungkin teh sengaja dengar, bah, Injo anak bersuruh-suruh. Ada ndak begitu? Dulu Kakak awal-awal ada. Oh ada. Ada. Injo masih anak. Ada. Sudah bilang sama saya di sini. Ada. Artinya itu manusiawi. Betul tuh. manusiawi. Mungkin dia merasa sudah lama menjadi anggota polisi, Iya. dipimpin sama yang baru setahun, Iya. 2 tahun gitu. Makanya itu tadi saya bilang saya nggak pernah mau jadi pimpinan yang cuman bisa satu arah. Oke. Pak nanti ini ya, datang-datang, Pak nanti tolong ini enggak. Gitu. Saya nggak mau yang kayak gitu Iya. gitu. Jadi saya duduk bersama mereka. Biasanya saya datang ke kantor itu saya tanya kan. Saya sapa dulu gitu. Iya. Pagi Pak, Pak Iya. Kanit, pagi Pak. Gimana kabar hari ini Oke. gitu. Aman kah? Mako aman Bu gitu kan. Duduk saya dulu di situ. Barang cuman semenit 2 menit gue nggak masalah loh. Oke. Duduk bersama anggota cuman semenit 2 menit cerita cengkrama sedikit itu Iya. nggak bakal ngurangi apa-apa kok gitu. Oke. Jadi duduk, saya jalin dulu ikatan Iya, sama iya, mereka, baru nanti Pak, nanti minta tolong ya gitu. Ya memang harus Ya tetap itu dulu, jadi itu iya ya. gitu. Walaupun saya itu pimpinan, tapi kata tolong, maaf dan makasih itu nggak boleh hilang. Iya, tidak pandang Oh umur itu. iya, saya aja kalau chat dengan anggota itu tidak pernah Pak, misalnya Pak siapa ya gitu ya, Pak Arif misalnya. Pak Arif nanti segera ya bawa ini bekas segala macam. Oke. Enggak, pasti saya assalamualaikum Pak Arif. Pak Arif maaf mengganggu, minta tolong besok. Pasti ada Oke. tolongnya dulu. Berarti tidak ada kayak yang begitu. Mbak Injo enggak ada begitu. Nggak itu. ada lah, Karena insya Allah ya. caranya Iya. mengkrit tadi itu tidak seperti itu. Betul. Iya. Jadi setelah itu kalau misalnya kita rasa ini memberatkan Bapak itu, Pak maaf ya, saya minta tolong gitu. Iya. Maaf ya, mungkin saya ada kegiatan lain, Bapak handle dulu ya Pak Iya, ya. iya. Maaf, nggak apa-apa Bu gitu. Iya, akhirnya ya, walaupun dia lebih tua, dia akhirnya lebih segan lagi Nah. karena caranya tadi lebih Harus sopan, lebih kita itu harus sopan sama yang Oke. lebih tua. Namanya kita ini budaya ya, budaya timur itu nggak bisa ditinggalkan. Betul. Jadi memang harus menghargai yang lebih tua itu wajib. Iya. Wajib. Cara menghargainya walaupun di satu sisi kita pimpinan, Iya. mereka juga udah sadar kok. Mereka itu Iya. namanya polisi itu menjunjung tinggi hierarki. Iya. Jadi mereka udah tahu, mereka tuh Iya. udah jadi polisi itu udah ada yang 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, sudah paham. Tanpa disuruh pun diminta Iya, pun iya. sebenarnya mereka udah ngerti. Iya, gitu. iya, Yang penting iya. kita ini hanya memperjelas saja Iya. bahwa
Pak minta tolong nanti begini ya, dibuat rapi saja, sistematis gitu kalau saya. Yang penting jadi pimpinan itu mau turun bersama dengan anggota. Jadi pimpinan itu harus memberikan teladan. Ya. Jangan maunya aja, tapi tidak memberikan contoh. Gitu. Jadi misalnya patroli, Ya. malah saya tuh yang mengajak mereka untuk patroli lebih gencar. Iya. Ayo kita turun bareng yuk. Polisi yang suka agak kesian kayak saya badannya sedikit ini. Hijau yang buka polisi. Banyak betul gerakan tambahan. Kayak kita orang mungkin. Waduh, berat ini. Makanya saya biasa minta maaf. Baru di Manticore kan ada bukit-bukit biasa. Saya lihat juga di Iya, story iya, naik ada, bukit. ada. Waduh, ada selainan dasi itu. Enjoy juga polsek. Makanya saya minta maaf Iya, kan iya, kadang, Pak maaf ya mungkin saya karena masih muda Iya. jadi masih lincah. Saya bilang, iya Bu nggak apa-apa Iya. masih gitu kan. Maaf ya soalnya memang anaknya nggak bisa diem. Iya. Saya bilang. Jadi anaknya emang selalu kesana kemari. Kalau diam, makanya saya itu bisa dibilang di dalam ruangan Kapolsek itu duduk di kursi Kapolsek itu bisa dihitung jari, nggak nyampe 5 kali. Mungkin Banyak mau iya, keluar ya. nggak pernah duduk. Jadi misalnya ada yang mau ketemu tuh, Bu di ruangan ibu, nggak usah depan aja, kan ada teras, ada Iya. terasnya Respop itu. Ah. Udah duduk sini aja, kopi, beli kue, duduk, udah. Karena saya bilang saya kalau dalam ruangan ngobrol gitu secara formal ya, mungkin Oke. ketemu siapa itu buntu otak saya bilang. Saya buntu. Jadi saya perlu penyegaran saya Iya, bilang. banyak yang dilihat. Nah, bisa cengkrama Iya. gitu, nggak perlu formal lah saya bilang gitu. Itu yang saya bilang, saya jarang di ruangan itu selama 3 bulan itu, aduh bisa dihitung jari tuh duduk dalam ruangan. Oh, berarti ini baru 3 bulan ya? Iya, Sebagai jalan 3 bulan. Nah, ini cuman ini apa namanya? Saya sempat baku tanya nih kemarin teman-teman. Kan setahu saya Polsek Palu Barat, Palu Timur, Palit Barat, Palu Timur, Palu Utara, Palu Selatan. Palu Selatan. Nah, ini tambahan atau diganti nih? Palu Enggak, Timur apa jadi gimana nih? Mantikulore sekarang Polsek Mantikulore memegang 2 kecamatan. 2 kecamatan, Palu Timur dan Mantikulore. Mantikulore. Oke. Gitu. Jadi Palu Timur masih masuk ke dalam Polsek Iya, Mantikulore. kerjaannya Palu Timur sampai Palu Timur semua ya, Sampai Palu Timur. lingkupannya ya. Iya. Oke. 3 kelurahan itu ya, Besusu Timur, Iya, Besusu Barat, Besusu Tengah. Tondo? Ya Tondo kan masuknya Mantikulore. Kalau Palu Oh, Timur Palu Timur yang 3 kelurahan. tadi. Iya. Oke. Sementara dibuat Pol Subsektor Palu Timur. Sama kayak Polsek itu juga berarti. Ya nanti akan mengarah menjadi Polsek Oh, berarti ya. akan jadi 8 Polsek nanti nih ya. Jadi Kan 8 kecamatan. iya, bakal menjadi Iya, 8 jadi karena 8 polsek. harus satu polsek itu 1 kecamatan sebenarnya. Oh, iya itulah makanya kemarin pas apa namanya rencana mau undang Kakak Rampe kemarin pas dibilang Kapolsek Mantikulore saya bilang, berarti ada dong Kapolsek Ulu Jadi. Harusnya ada. Ini lagi proses. Lagi ya. proses dibangun. Oke. Adakah program unggulan Kakak Rampe atau inovasi yang sudah atau sedang Kakak jalankan di Polsek yang Ibu pimpin saat ini? Program-program unggulan atau inovasi nih Kakak Rampe? Alhamdulillah selama saya 3 bulan memimpin, saya sedang mencanangkan program Gerbu, Gerakan 1000. Gerbu gerakan 1000. Ya, 1000, bagi-bagi uang 1000. Gerakan 1000 per hari. Bagi-bagi uang 1000? Bukan. Oh, gimana apa? Saya pikir mantap Ibu Kapolsek ini bagi-bagi uang 1000. Jadi bukan, jadi saya menegaskan pada anggota untuk setiap habis apel pagi Oke. memberikan sedekahnya minimal 1000. Ya. Jadi saya ada nyiapin kotak gitu. Oke. Jadi setiap habis apel pagi anggota bersedekah 1000, ya kan? Mau lebih pun boleh. Iya. Setiap hari, nanti di hari Jumat kami akan buka kotak itu. Oke. Berapapun hasilnya, nanti kami belikan makanan di UMKM sekitaran Oke, Mantikulore Mantikulore, dan Palu Palu Timur. Timur. Dan kita akan bagi-bagikan biasa di jalan, terus juga setengahnya biasanya untuk yang sholat Jumat di Polsek, Oh, di oke, Masjid Jumat Polsek berkah. gitu. Jadi seperti Jumat berkah. Jadi Jumat berkah ya, berarti. Jadi saya bilang anggota, kita itu bersedekah itu jangan tunggu punya banyak duit. Betul. Saya bilang. Jadi sedekah itu dari 1000 dari hal kecil aja bisa saya bilang. Iya. Dan coba push diri bersedekah. Karena sedekah itu nggak bakal jadi miskin, Pak. Betul. Saya bilang. Malah rezeki itu insya Allah berlipat ganda dari mana arahnya datangnya ada aja. Yang penting ikhlas, saya bilang. Iya. Dan saya tanya sama
kanit-kanit, mereka setuju program itu, Iya, makanya sudah mulai berjalan. Apa namanya programnya? Gerbu, Gerbu Gerakan gerakan 1000. 1000. Oke. Ada berapa orang di Manticolore? Kami Berapa? 47 47. personil sudah sama saya, Iya, berarti iya. anggota saya 46. Oke, satu hari berarti terkumpul 47.000. Minimal ini, Minimalnya. Cuman kan kadang ada yang 5.000, Iya, itulah, kalau 10.000 dia itu kali nggak 30. saya tekankan Oke. harus 20, enggak. Iya, Saya iya, bilang iya, iya. mulai dari 1.000 saja kita bisa bersedekah. Ya, kalau kita rata-ratanya 1,5 juta saja satu bulan, ya satu minggu. Kalau dia berarti 47.000 kali 7, gitu ya. Sudah Tapi bisa kan nggak semua 47. Iya, minimal. Kadang kan ada yang piket gitu. Oh, betul. Apel kan Iya, ada iya, yang iya, lepas iya, piket. iya, iya, iya. Ya paling tuh yang Rata-rata. apel itu ya 28 orang sampai 30 orang lah Oke. gitu. Kan tentatif ya, nggak ini. Yang penting saya bilang bapak-bapak ikhlas. Iya. Karena kan ini sedekah, saya tidak mengatasnamakan diri pribadi saya. Saya bilang, saya membawa nama polsek kita ini gitu. Iya. Supaya polsek kita ini didoakan orang banyak. Saya bilang, kita juga melaksanakan tugas di masyarakat tuh aman gitu, untuk keamanan diri, dicintai lagi masyarakat. Oh iya Bu, siap Bu gitu. Jadi mereka ikhlas. Jadi setiap Jumat Polsek Manticolore berbagi Jumat berkah. Iya, aman lah, pisang goreng 300.000 mau pakai mandi tuh. Iya, lumayan lah. Artinya benar. tidak dilihat nilainya, tapi yang penting sudah di angka itu untuk orang senang pasti. Iya, ya gitu. berkesan kan. Betul. Program Untuk kedua orang. juga ada nih. Yang kedua apa? Yang itu? sementara akan saya jalankan itu namanya Mompaka Sangulara. Oke, bagus satu Polsek hati. Manticolore bersama Forkopimca. Jadi ini tujuannya, jadi saya akan kumpulkan Pak Camat, Pak Lurah, Bu Lurah di wilayah saya. Oke. Nanti saya akan memaparkan data-data kerawanan Kamtipmas Oke. di wilayah masing-masing kelurahan. Jadi kan selama ini kan mungkin ya kayaknya belum pernah ada mungkin yang Polri memaparkan data-data kerawanan Kamtipmas kepada lurah, Iya, kepada iya. RT setempat RW gitu. Saya mau supaya kejahatan kerawanan Kamtipmas ini di wilayah masing-masing kita jaga sama-sama. Jadi kan biasa kan selama ini mungkin katanya Iya, yang iya. paling rawan tuh Tondo. Iya. Katanya yang paling rawan itu Talise gitu. Iya, iya, iya. Mereka kan tidak punya data. Oke. Yang punya data di kepolisian. Kepolisian. Maka saya mau membagikan itu datanya, maksudnya biar tahu, jangan cuma Mengantisipasinya. katanya Akhirnya gitu. tahu cara mengantisipasi Kalau di ya. Tondo, jalan mana nih yang paling Iya, rawan, Pak, betul. Bu? Iya, iya, iya. Biar kita lebih perketat nih penjagaannya. Yuk kita anef sama-sama yuk. Oke. Enaknya patroli di jam berapa nih? Iya. Enaknya gimana nih gitu. Itu yang lagi sementara akan saya jalankan gitu per bulan. Jadi setiap bulan itu akan rutin. Itu dua program yang diunggulkan Yang sementara sekali, ini, Teh. iya. Yang lagi jalan ya. Semoga ada inovasi ke depannya saya. Kalau tadi kasih namanya itu siapa yang kasih nama? Mompaka Sangulara. Anggota yang memang orang Kaili ya. Oke. Karena saya memang minta, saya bilang gini, coba kita angkat apa ya, maksudnya Kearifan bahasa di lokalnya, sini, iya, ya iya, kearifan iya. lokalnya, bahasa di sini gitu. Kalau cuman jadi gini, kalau di Polda, di Polres, tingkat Polda Polres itu ada namanya GO, gelar operasi. Oke. Cuman kan kayaknya bahasanya terlalu baku ya, Iya, formal iya. ya. Kalau Iya, orang iya. dengar kan gelar operasi. Iya, iya, Orang iya. kan taunya tilang nih. Iya. Apa nih gitu Operasi kan. zebra. Aduh, zebra nih jalannya gitu kan. Iya, iya. Jadi saya bilang, aduh coba bahasanya cari kita yang Iya, lebih iya, iya, ringan iya. gitu, menyatukan hati ya Iya. gitu. Jadi kita sama-sama Oke, bersama kumpul dan menjaga masyarakat. Manticolore dan Palu Timur ini gitu. Gagah. Memang bahkan saya mungkin yang kurang update, tapi ini tidak bisa dipungkiri, memang Ibu Kapolsek ini sekarang yang lagi gencar di media. Masya Allah Iya, ya. maksudnya dari pejabat-pejabat polisi yang saya ini pandangan Siap. kita orang di media, memang Ibu Kapolsek yang lebih bersinar. Wah, Masya Allah. Terang dong. ya, terang. lagi apa namanya, rajin buat konten. Apa yang menginisiasi akhirnya kita buat konten untuk ini, ketemu masyarakat, ketemu ini. Mungkin gitu. karena ya itu ya yang dicanangkan di luar kan saya Kapolsek Gen Z ya. Iya, iya, Karena iya, Gen Z iya. kali ya, 98 ya. Jadi memang anak sosmed banget Iya, gitu kan. iya, iya. Saya itu main Instagram, Iya, main TikTok TikTok, juga gitu kan. Jadi pertama itu saya pikir gini,
coba gimana kita mengenalkan Polsek Mantiquelore ini Iya. semakin dikenal sama Oke. masyarakat. Dikenal tuh dalam arti positif ya, maksudnya Iya. ini loh Polsek Mantiquelore ini hadir loh. Iya. Hadir di tengah-tengah masyarakat loh. Ah. Nggak kasarnya cuman pajangan semata Iya. gitu. Memang justru sekarang media ini akhirnya bikin orang melek kan, karena Melek, orang ya bahkan 80% yang sudah lihat semua. Iya Jadi gitu. sampai kita orang berpikir kayaknya cuma Kapolsek Mantiquelore yang bekerja ini. Karena dengan kayak taunya kita apa-apa ini toh, Iya. yang cuman karena scroll udah. Betul, makanya Padahal saya ternyata bilang- semua Kapolsek ini semuanya Kerja bekerja maksimal. maksimal. Gitu. Cuman karena tidak diliput saja. Betul, gitu. makanya saya bilang ke anggota juga, Hmm. bagaimana biar masyarakat ini mengetahui bahwa Polsek Mantiquelore ada. Iya. Kita nih hadir loh kerja. Betul. Ya kita gencarkan di sosmednya. Saya Iya, bilang apalagi sekarang kan dunia sosmed. Saya bilang. Mm-mm. Jadi memang biar masyarakat mengetahui, percuma kita itu udah gencar, tapi nanti nggak Iya, tahu iya, iya. semua. Betul. Caranya kita upload. Jadi sebenarnya teh perlu ragu lagi itu bukan pamrih, itu sebenarnya memperlihatkan kalau kita memang kerja benar. ini. Saya tidak pernah memikirkan yang tadi dibilang bakal Iya. viral dan ini ya. Iya, Saya iya, bilang iya, iya. saya hanya pengen mengenalkan. Oh ini loh cara bahwa Polsek itu bisa hadir, bisa akrab dengan masyarakat, Iya, bisa jadi sahabat, betul. keluarga, teman curhat dan lain-lain Iya. dengan cara seperti ini loh gitu. Bukan lagi pandangan stigma negatif. Aduh polisi itu arogan, aduh Iya. takut, aduh cuman bisa itu kalaupun mengedukasi dengan bahasa-bahasa yang Iya, kaku. bukan cuma mengedukasi bahasanya orang polisi cuma tahu balarang. Ah iya, taunya, Iya. padahal enggak gitu. Iya, Kita bisa hadir di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini saya lihat yang postingan kedua dari terakhir ini, saya lihat di sini di atas Vespa. Oh iya, Nah, salam Vespa. komunitas Vespa juga ini. Oh iya, Oke, ada tergabung dalam organisasi Vespa di Palu? ada. Kita di Bayangkara Tadulako Vespa. Oke, oh Bayangkara polisi juga. Iya Ada kebetulan. yang umum di situ ada. Ada juga ada. Oh, Gabung ada biasa anak-anak yang bengkel-bengkel Vespa kan. Memang biasa gabung sama-sama kami, sipil-sipil juga ada gitu. iya. Bayangkara Tadulako Vespa. Tapi kebanyakan memang ada yang Polri juga Iya. yang punya Vespa gitu. Nah, ini ada di off-road juga. Off-road juga. Jadi saya gabung ke Bayangkara Tadulako Off-road. Jadi Tia sangat bukan off-road ini, off-road. Mobil saya pink ya. Jadi ya itu mungkin sedari kecil ya. Jadi kebetulan ayah orang tua itu hobi off-road dengan hobi Vespa. Oke. Jadi saya dari kecil TK, SD oke. dianterin pakai Vespa terus. Pakai Vespa ya? Nah itu Iya, tadi iya, saya iya. bilang mungkin cepet ya karena anak kecil ya melihat, Iya. diajak. Jadi sampai dewasa, aduh saya kalau udah besar udah punya penghasilan sendiri gimana caranya saya nabung harus beli Vespa. Saya bilang baru bisa terbeli pas udah jadi polisi. Pelan-pelan Sampai nabung. open. Bisa juga. Pencinta alam juga mendaki. Bulung Munto. Ini di mana? Gunung mana ini? Oh, Poboya. Iya kemarin Bulu Tongo, terus Bulu Tongo, Bulu iya. Masomba. Iya. Next week kita mau ke mana nih? Ke Walise kalau nggak salah. Iya. Ke Walise gitu. Itu bukit, bukan gunung itu, Bukit Sofa. Oh, bak jalan itu. Iya, emang anaknya nggak bisa diem. Aku olahraga Iya. juga kan, lari, Oke. nge-gym. Ini sampai puncak ini berarti nih. Iya, sampai puncak. Ayo, abang kapan-kapan mau ikut? Tidak saya. Nggak apa-apa. Saya baru program jalan-jalan kaki. Kita sediakan Basarnas nanti. Waduh. Bisa ditarik. Sudah tahu mau dievakuasi. Ada tali tambang. Kalau nggak kuat tinggal di bawah dulu. Nanti dievakuasi. Ah, ini lagi, oh ini yang tadi dibilang ya bongkar celengan itu tiap minggu tiap bulan ini. Tiap minggu hari tiap Jumat. minggu ya, oke bongkar celengan. Iya, benar. Oke, ini akhirnya bagi-bagi sama masyarakat ya. Masyarakat gitu. Keren. Kita Gerbu, gerakan kita juga gerbu. beli makanannya di UMKM terdekat ya. Jadi Iya. makan UMKM gitu. Ah, ini mungkin agak lebih sedikit sensitif ini. Ah, Kira-kira kalau nanti sudah sudah punya pasangan nanti, bagaimana membagi waktu nanti itu? Sudah dipikirkan atau belum? belum. Belum. Oh, iya. Skip, jangan dilanjutkan. Memang masih menikmati saja dulu ya. Bener, saya masih menikmati berkarir, ambisi berkarir saya tuh kuat banget. Makanya kalau ditanya jodoh langsung buntu. Oke. Langsung kayak, belum. Langsung Iya, gitu. iya, iya, Kapan kira-kira mau menikah umurnya? Iya, iya. Aduh,
nanti Bisa deh, apa sih gitu. dipikirkan, ya. Nanti deh berjalannya. Oke. Gitu. Tapi kalau tipe idaman yang kayak gimana? Saya tuh mungkin senengnya pasangan yang bisa diajak komunikasinya tuh enak ya. Oke. Tapi Maksudnya maunya senang pengusaha ngobrol. atau Oh enggak, sama? enggak sih. Kalau pekerjaan itu Di luar dari situ ya? enggak sembarang ya? mesti anggota, enggak mesti Polri, Yang enggak penting mesti dia pengusaha. punya pekerjaan. Yang penting pekerjaan lah Oke. gitu kan. Iya, Dia iya. pekerja keras lah Pekerja gitu. keras ya. Kan kodratnya laki-laki ya. Bekerja. Pekerja keras ya. Saya aja perempuan pekerja keras gitu Iya, kan. iya, iya. Pekerja keras itu bawa pukul batu. Ini begitu, yang begitu. Oh itu benda-benda yang keras ya. Itu bukan pekerja keras, pekerja keras. Angkat-angkat kayu. Maksudnya semangatnya ya. Ya, semangat kerjanya yang besar ya. Dek Oke. gitu. Kita sama-sama bangkit gitu kan. Iya, Seru iya, banget iya, tuh iya. pasti. Iya. Ah, terus Kakak Rempe di tengah kesibukan, bagaimana Kakak menjaga keseimbangan hidup antara karir, hobi, dan kehidupan pribadi? Apa pernah kayak itu video tadi kita lihat kayak naik Vespa tadi itu, bagaimana bagi waktunya? Karena kayak mendaki, biasa mendaki itu apakah bisa hari Sabtu Minggu saja atau harus perjalanan 3 hari? Bagaimana Enggak membaginya sih, itu? Sabtu Minggu. Oh, cuma Karena Sabtu kan Minggu. Senin Jumat itu memang saya fokuskan untuk kantor ya. Oke. Oh, Untuk berarti kalau jadi pekerjaan. Kapolsek dia kerjanya Senin sampai Jumat di kantor ya Ya, dalam untuk tanda kutip. kantornya Iya, ya, iya, iya. iya. Cuman Sabtu Minggu itu tetap istilah kita itu standby, Oke. standby on call. Oke. Jadi tetap harus standby on call kalau tiba-tiba ada panggilan darurat Oke. seperti itu. Jadi Iya. kalau untuk aktivitas apel pagi Seninnya sampai Jumat itu Iya. aktivitas ininya apel dan segala macam tuh Senin sampai Jumat. Oke. Cuman Sabtu Minggu harus tetap harus standby. Iya, dan HP saya tuh nggak pernah nggak aktif Iya, gitu kan. saya lihat kesibukan, program, bahkan hobi semua dijalani Semua toh. dijalani. Nah, Iya benar. ini lucu ini. Kalau Kakak Rampi lihat kasur gimana? Apa? Kalau lihat kasur kayak itu beneran Iya, kadang iya, tuh kalau iya. udah makanya ya saya bilang kalau mumpung saya lagi masih di luar Iya, 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 iya. apa nih mau Iya. selanjutnya apa nih giatnya karena kalau udah di kamar Iya. nyentuh kasur aduh Lepas semua ini. rasanya kayak I wanna fly gitu kan I wanna fly so high gitu rasanya pengen mode pesawat aja Iya. HP gitu kan jadi pokoknya kadang tuh kalau udah nyentuh kasur geser HP jauh-jauh sampai ke ujung kaki. Jangan Nanti kan dulu deh. saya. Ih, jangan nanti dulu. 5 menit, tahu-tahu Iya. 5 jam. Minum air Gitu, putih. bener. Kakak Rampi. Iya, makasih. Oke, berarti memang bahkan sebenarnya karena sudah suka, makanya so tiada lagi nanti memang nanti pulang baru betul-betul. Iya, benar. Makanya kemarin Kalau so di luar apa lagi cepat. Ayo. betul, apa nih? Ini apa nih? Mau kegiatannya apa iya, di sini? iya, iya. Ke Penongkrok, ayo gitu Iya, kan. Mau ini, ayo. Karena kalau udah nyentuh di rumah, Iya, aduh, saya iya. masih banyak alasan Betul. kayak, aduh nanti Tunggu deh, dulu, nanti sedikit lagi, deh sedikit lagi. gitu kan. Kecuali kerjaan kantor harus cepet Iya. gitu kan. Siap. Bener, Oke. bener. Terus Kakak Rampe ini yang terakhir apa pesannya atau tips bagi Kakak untuk generasi muda, khususnya perempuan ini yang punya cita-cita berkarir di kepolisian? Pesannya ya. Iya, iya. Iya. Jadi kalau saya khususnya perempuan, anak muda ya, Iya. di luar sana, teruslah berkarya, Iya. teruslah bermimpi. Ini Kakak Rampe. Setinggi-tinggi. Teruslah berkarya, teruslah bermimpi setinggi apapun, jangan merasa rendah diri Oke. gitu. Jadi jangan membatasi ruang gerak diri. Bahwa kita ini sebagai perempuan itu mampu. Betul. Jadi saya punya kata-kata jangan tunggu siap kalau untuk sukses karena yang bisa melangkah duluan itulah yang akan sukses. Asik, nanti taruh musik. Sengaja kakak mode. Jelas jedul. Ada lagi? Ya. Aktifnya di sosial media ini ada enggak terima laporan justru tidak ke kantor justru langsung di akun sosmednya sendiri Iya, ada orang BDM begitu. Pengaduan misal. gitu ya? Ah. Oh, banyak. Oh, banyak ya? Banyak Oke. gitu. Terus? Biasanya DM langsung gitu ya, langsung direct langsung message DM. gitu kan. Misalnya pengaduan masyarakat gitu. Kak, Bu, biasa Kak, Iya, biasa iya. Mbak Iya, gitu iya. kan. Ah. Saya ini mau mempertanyakan, saya ini mau buat LP misalnya Oke. kan, saya mau buat LP begini gitu. Tetap saya layani, tetap saya balas. Kadang tuh saya bingung,
Saya kan ini ya polisi ya, tupoksinya kan begini-begini Iya, segala iya, macam. iya, iya. Kadang ada yang DM itu jadi di luar tupoksi gitu kan. Di luar tupoksi itu dalam arti wah, kayaknya ini Kakak udah malam ranah kakak malam pribadi minggu nih. ini kemana? Nah, kadang iya, Nekat kadang kau nekat. kadang udah ranah pribadi gitu kan. Oke, oke. Kadang minta maaf, bukannya saya sombong gak mau Iya, balas, iya, kadang iya, tuh aduh kalau pekerjaan saya masih mau layani Oke. gitu. Kalau nanya tentang perkembangan laporan polisinya Iya, 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 iya. atau sekiranya dia ada berhubungan pidana, Iya, gimana iya, nih iya. penanganannya, saya Dilayani. masih ladeni. Tapi kalau udah nanyanya kayak ke Iya. pribadi, saya kayak Iya, bukan iya. sombong minta Iya, iya, maaf, iya, iya, tapi iya. kayaknya oh iya paling saya Kalau- cuman maaf ya balas pakai Iya. stiker Iya, gitu. iya. Tetap sopan tapi Ah, balasnya ah. cuma pakai stiker Untuk gitu. teman-teman kalau mau ada fake account. Jangan di akun yang itu. Yang Iya, fake iya. account ada kan? Iya. Enggak ada, enggak ada. Aku enggak punya fake account. Siap. Makanya aku kalau ngunjungi profil-profil orang tetap kentara banget, Oke. kelihatan. Iya, 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 Karena iya. enggak punya fake account. Langsung deh ibu Kapolsek mengunjungi gitu kan. Ya, ketahuan gitu. Oke, berarti ini setelah dari sini apakah ada apa lagi mau dibikin ini kalau jam begini? Biasa apa? Enggak ada sih aku Sudah mau langsung. pulang istirahat sudah berarti. Iya, ya? langsung ke kantor gitu. keren. Pulang ke rumah, kantor dan rumah ya sama Iya. sih. Udah. Berarti memang tiada tempat apa ini? Kan ini rumah dinas, maksudnya ada rumah pribadi di Palu? Tiada. Enggak ada. Memang langsung di rumah dinas ya. Iya, jadi sebelum di rumah dinas kita dapat mes polwan Oke. di Taman Gor itu, di Aspol lama di dalam. Mana itu? Saya di situ. Oh, di Brimob. Iya, Gegana itu, Gegana Taman situ. Gor ya, Iya, biasa iya, orang iya. lari-lari. Lalu di situ lantas toh. Iya, lantas. Ah. Ada mes polwannya di dalam. Iya, iya, jadi iya. selama 4 tahun itu saya di, Di dalam. situ ya. Mm. Oke. Siap, terima kasih sekali nih Kakak Aku yang Rampe. makasih banget. Sudah Terima meluangkan waktu ini di tengah kesibukannya dan segala macam hobi-hobinya yang Iya. sudah diatur ini. Iya, benar. Bisa meluangkan waktu kemarin nih. Semoga apa-apa yang dikerjakan ini program-program yang masih dijalankan bahkan akan ada lagi ke depan. Amin, Semoga amin, sukses. insyaallah. Amin, Dan amin. untuk teman-teman yang sudah nonton video ini sampai dengan selesai, boleh kalau mau di Instagram Kakak Rampe tanya Boleh. terkait masalah kepolisian. Boleh banget. Kecuali di WA. Oke, terima kasih teman-teman Terima sudah kasih, nonton video ini Bang. sampai dengan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.